Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi, mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas video seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang DESIL, DTSN terhadap Self-Reporting, Perubahan Data di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbaharui data sosial ekonomi secara mandiri. Padahal, sistem DTSN sangat penting untuk memastikan kebijakan sosial tepat sasaran. Oleh karena itu, saya ingin mengkaji apakah tingkat pemahaman masyarakat terhadap DESIL DTSN berpengaruh terhadap self-reporting. Harapan saya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, khususnya bagi pemerintah nagari dan instansi terkait dalam meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat terhadap sistem DTSN. Mari kita lanjutkan ke pemaparan isi proposal. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Itu adalah latar belakang. Pembangunan nasional berkelanjutan memerlukan data sosial ekonomi yang sangat akurat, yang menjadi dasar kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS diperluas menjadi DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang bertujuan mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi mereka ke dalam DESIL. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbaharui data secara mandiri menjadi masalah utama yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep DESIL DTSN dan pentingnya self-reporting untuk perubahan data. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat dengan perilaku self-reporting di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, di mana banyak warga belum memahami konsep DESIL DTSN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem DTSN di tingkat lokal, serta memberikan nilai praktis bagi pemerintah nagari dan instansi terkait dalam merancang program edukasi dan sosialisasi DTSN yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, akurasi data menjadi hal yang sangat penting. Namun, di lapangan masih banyak kendala. Masyarakat belum memahami konsep DESIL DTSN sehingga partisipasi dalam self-reporting sangat rendah. Akibatnya sering terjadi inclusion error maupun exclusion error. Di Nagari Batu Taba, fenomena ini terlihat jelas masyarakat cenderung pasif dan data yang tersimpan tidak sesuai dengan kondisi yang nyata. Selanjutnya, untuk pembatasan masalah. Untuk menjaga fokus penelitian, saya membatasi ruang lingkup pada masyarakat Nagari Batu Taba. Variabel yang dikaji hanya 2, pemahaman masyarakat tentang DESIL DTSN sebagai variabel bebas dan perilaku self-reporting sebagai variabel yang terikat. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis DTSN secara nasional, melainkan persepsi dan perilaku masyarakat lokal. Data yang digunakan berasal dari survei, wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait. Identifikasi masalah, maka rumusan masalah penting penelitian ini adalah apakah tingkat pemahaman masyarakat tentang DESIL DTSN berpengaruh terhadap perilaku self-reporting untuk perubahan data di Nagari Batu Taba. Pertanyaan ini menjadi inti penelitian yang akan saya jawab melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian. Ada 4 tujuan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui sejauh mana masyarakat memahami konsep DESIL DTSN. Kedua, menganalisis pengaruh pemahaman tersebut terhadap perilaku self-reporting. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat. Dan keempat, memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat tentang DTSN. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis dan kebijakan. Secara teoritis, memperkaya kajian akademik tentang partisipasi masyarakat dalam pendataan sosial. Secara praktis, memberikan masukan bagi pemerintah nagari dan instansi terkait, dan secara kebijakan, penelitian ini bisa menjadi dasar strategi komunikasi dan edukasi DTSN agar lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang kajian teori.
Yang pertama yaitu tentang desil DTSN. Desil DTSN adalah sistem kualifikasi yang membagi rumah tangga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat program bantuan sosial. Transformasi dari DTKS ke DTSN melalui Impres nomor 4 tahun 2025 bertujuan untuk pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi. Keunggulan DTSN adalah sifatnya yang lebih dinamis dan berbasis verifikasi digital, memungkinkan masyarakat untuk memperbaharui data secara mandiri. Desil DTSN berfungsi sebagai alat ukur objektif kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan desil 1-4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial. DTSN memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk mengecek status desil mereka secara mandiri, dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ini kunci agar sistem DTSN berjalan lebih optimal. Teori mengenai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah prinsip fundamental dalam pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal, di mana masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Partisipasi masyarakat meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi menurut Cohen dan Ufkov 1980. Dalam konteks pendataan sosial ekonomi, partisipasi tercermin dalam self-reporting yang penting untuk data yang akurat dalam perancangan kebijakan sosial. Teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat untuk aktif memperbarui data demi distribusi bantuan sosial yang lebih adil. Partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, akses informasi, dan dukungan teknologi. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat adalah indikator keberhasilan, dan penelitian ini menggunakan teori partisipasi untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang desil DTSN mempengaruhi perilaku self-reporting mereka. Selanjutnya, kajian teori mengenai self-reporting. Self-reporting adalah perilaku individu dalam melaporkan kondisi atau perubahan kondisi sosial ekonomi secara mandiri. Teori of planned behavior menjelaskan bahwa niat self-reporting dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sosial kognitif teori menekankan interaksi antara faktor personal, lingkungan sosial, dan perilaku self-reporting. Literasi digital dan akses informasi juga faktor penting. Self-reporting adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis data, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Perilaku ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa data mempresentasikan kondisi nyata masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang desil DTSN mempengaruhi sikap, norma, dan persepsi kontrol mereka, yang menentukan apakah mereka akan melakukan self-reporting atau tidak. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara dua variabel utama, tingkat pemahaman masyarakat tentang desil DTSN sebagai variabel bebas atau X, dan self-reporting perubahan data sebagai variabel terikat atau Y. Variabel bebas mencakup pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan mengakses informasi terkait DTSN. Variabel terikat meliputi frekuensi, ketepatan waktu, kualitas, dan tingkat partisipasi dalam pelaporan mandiri. Kerangka konseptual berasumsi bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang desil DTSN, semakin besar kemungkinan mereka untuk aktif melaporkan pembaharuan kondisi sosial ekonomi. Hubungan antar variabel digambarkan dalam diagram yang menunjukkan pengaruh langsung dari variabel X terhadap variabel Y. Untuk kajian penelitian relevan meninjau studi terdahulu terkait variabel penelitian untuk memperkuat landasan teoritis, penelitian Paramita tahun 2019 menunjukkan bahwa lemahnya keterlibatan masyarakat dalam memperbaharui data sosial ekonomi menyebabkan kegagalan penerapan data-driven policy making. Zirtana 2022 menekankan bahwa ketimpangan sosial ekonomi diperparah oleh data yang tidak akurat dan
Siregar 2021 menemukan bahwa literasi digital dan pemahaman sistem informasi sosial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam pelaporan data. Dan menurut Rahmawati 2020 menunjukkan bahwa akses informasi dan dukungan pemerintah desa meningkatkan kesadaran self-reporting. Perbandingan hasil penelitian Yolanda dan Soeharto pada tahun 2023 menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan akses informasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat, literasi digital, dan akses informasi serta dukungan pemerintah memengaruhi perilaku self-reporting. Dan ini adalah H1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang desil DTSN berpengaruh positif terhadap self-reporting. Perubahan data di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Dan H0, tingkat pemahaman masyarakat tentang desil DTSN tidak berpengaruh terhadap self-reporting perubahan data di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Hipotesis ini akan diuji dengan analisis kuantitatif menggunakan uji regresi untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara pemahaman masyarakat tentang desil DTSN dan self-reporting untuk perubahan data. Dan selanjutnya masuk kita ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman masyarakat tentang desil terhadap self-reporting untuk perubahan data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1-5. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Nagari Batu Taba dengan sampel ditentukan menggunakan stratified random sampling berdasarkan kategori desil DTSN dan rumus Slovin dengan margin error 5%. Data dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara dan dokumentasi. Validitas instrumen diuji melalui expert judgment dan analisis korelasi item. Sementara reliabilitas diuji dengan Cronbach's alpha dengan signifikansi lebih besar dari 0,70. Analisis data meliputi analisis deskriptif dan uji regresi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi lebih kurang 0,05. Baiklah, saya di sini akan mencoba untuk menjawab beberapa buah pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa saya memilih lokasi penelitian di Nagari Batu Taba. Saya memilih Nagari Batu Taba berdasarkan observasi awal. Masyarakat di sana menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap sistem desil DTSN. Selain itu, perilaku self-reporting masih sangat terbatas. Kondisi ini relevan dengan fokus penelitian saya, sehingga lokasi tersebut menjadi representatif untuk mengkaji hubungan antara pemahaman masyarakat dan perilaku pelaporan mandiri. Untuk pertanyaan kedua, apa urgensi penelitian ini bagi kebijakan publik? Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar kebijakan. Jika masyarakat tidak memahami DTSN dan tidak melakukan self-reporting, data akan bias dan kebijakan bisa salah sasaran. Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah daerah merancang strategi sosialisasi agar masyarakat lebih aktif dalam memperbaharui data mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa menggunakan pendekatan kuantitatif? Saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel pemahaman masyarakat dan perilaku self-reporting. Dengan survei dan analisis statistik, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan terukur mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Dan selanjutnya, apa perbedaan DTSN dengan DTKS sebelumnya? DTKS adalah basis data kesejahteraan sosial dengan digunakan sebelumnya. DTSN merupakan penyempurnaan dari DTKS, lebih dinamis, berbasis digital, dan terintegrasi dengan data lain seperti Research. Keunggulan DTSN adalah adanya mekanisme self-reporting sehingga masyarakat bisa memperbaharui data secara mandiri melalui kanal digital maupun layanan desa.
Selanjutnya, apa manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat Nagari Batu Tabah? Manfaat praktisnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah Nagari untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang DTSN. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih aktif melaporkan perubahan data. Hal ini akan memastikan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Demikianlah tugas video seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Desil DTSN terhadap Self-Reporting di Nagari Batu Tabah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.